Tahun ini gue baru aja menginjak usia 30 tahun, tepatnya tanggal 14 Januari kemarin. Sudah sangat banyak kesalahan hidup yang gue lakukan dan gue dapat pembelajaran dari situ. Dan gue pikir mungkin pembelajaran yang gue dapat bisa helpful juga atau bisa berguna juga buat orang lain. So gue mau coba share di sini 30 lessons from 30 years of life atau 30 pembelajaran yang gue dapat dari 30 tahun hidup. Gak peduli seberapa besar, seberapa banyak, atau seberapa jauh lo berubah dari diri lo yang lama. Akan ada orang-orang yang gak terupdate atau gak bisa diupdate perubahan itu. Mereka akan selalu melihat lo, menilai lo, dan berperilaku terhadap lo gitu ya, menyikapi lo dengan asumsi dan penilaian lo yang lama, versi lo yang lama lah gitu. Biarin aja ini, let it be, let it go, move on. Lanjut aja dengan development lo, dengan improvement lo, dan nanti akan ada orang yang bisa ngelihat itu, bisa paham itu, dan bisa mengapresiasi itu dengan sebagaimana seharusnya. Kadang kita tuh membuang waktu, atau membuang uang, atau membuang tenaga kita, melakukan sesuatu, bahkan pada frekuensi yang besar gitu ya, terus-terusan. Tapi sebenarnya kita belum duduk dan memikirkan pertanyaan yang paling penting. Dari kita ngelakuin itu kita nyari apa gitu kan? Tujuannya apa? Apa yang kita mau dari situ? Gain yang mau kita cari di situ apa gitu? Kadang kita nggak punya jawaban atas ini, tapi kita sudah membuang sangat banyak resources untuk itu. Nah, setelah gue pikir lagi, ternyata yang sehat untuk kehidupan adalah kita selalu punya jawaban atas itu sih gitu. Nah, bentuknya sebenarnya nggak harus, oh berarti manfaatnya tuh harus gue jadi kemana gitu ya, tujuannya harus terukur gini-gini, nggak harus kayak gitu. Misal kita berencana mau pergi ke Dufan, tujuan atau gain yang kita cari itu bisa sesimpel ya gue mau lebih relax aja misalnya. Itu bisa, itu udah cukup untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Tapi intinya, know what you're looking for. Ketika lo melakukan sesuatu, mendatangi seseorang, mendatangi suatu tempat, mengikuti suatu kegiatan, dan lain sebagainya. Sehingga sumber daya lo tuh bisa keserap sebaik mungkin untuk lo mendapatkan benefit dari apapun itu yang lo lakukan atau lo kerjakan dalam hidup. Mengetahui fakta itu penting, mencari fakta yang benar itu penting. Tapi gue mau bilang bahwa di sebagian besar kasus, kita akan ketemu situasi di mana persepsi lebih penting daripada fakta. Maksudnya gimana? Gini, kalau lo nyari informasi buat diri lo sendiri, buat lo pakai sendiri, lo bisa ikutin faktanya aja kayak gimana. Tapi kalau kita bicara dalam konteks di mana ada orang-orang banyak atau ada orang-orang lain juga yang berinteraksi dengan suatu fakta, udah hampir pasti persepsi lebih penting daripada fakta. Artinya, sepenting apa lo memahami fakta, sebegitu pentingnya juga lo memahami persepsi. Gue akan kasih contoh simpel aja. Gosip bohong ya, atau fitnah terhadap orang, itu dipengaruhi oleh persepsi yang udah ada terhadap orang itu. Kalau misalnya ceritanya itu kayak nggak nyambung sama persepsi orang terhadap si orang itu, gosip itu nggak akan works. Orang nggak akan buy the lie gitu ya. Orang nggak akan percaya sama ceritanya. Tapi kalau persepsinya udah ada, mau cerita ini nggak ada buktinya sama sekali, nggak ada basis realitasnya sama sekali, orang bisa 100% percaya dengan cerita itu. That's the power of perception. Nah, lo harus selalu tahu nih dua ini. Faktanya gimana, persepsinya gimana. Sehingga lo tahu apa yang akan terjadi kalau informasi ini berinteraksi sama si orang lain. Termasuk informasi tentang diri lo. Lo tahu kan, kalau misalnya lo mau menghitung risiko, ketika lo memilih untuk melakukan sesuatu yang baru, itu akan selalu lebih tinggi risikonya untuk lo melakukan dibanding lo tidak melakukan apa-apa. Jadi action itu risikonya selalu lebih tinggi daripada inaction ketika lo baru mau mulai melakukan sesuatu. Penting banget dalam hidup untuk kita menentukan, mempertimbangkan dengan sebaik mungkin kapan kita perlu punya keberanian untuk mengambil risiko-risiko ini. Supaya kita ada pergerakan ya, supaya kita bergerak nih. Nah, untuk menjawab ini menurut gue, sebenarnya lo bisa tanyain satu pertanyaan aja ke diri lo. What's the worst that can happen if you do it? Ya. Apa kemungkinan terburuk, terparah yang bisa terjadi kalau lo coba lakuin itu? Misal, gue bercita-cita pengen jadi penyanyi dari lama gitu ya. Tapi gue ngerasa suara gue jelek, pasti gak akan ada yang suka dengerin gue nyanyi. What's the worst that can happen kalau gue nyobain aja nyanyi? Entah itu di sosmed gue, atau gue nyobain nyanyi di cafe, atau di wedding temen gue, atau apa. Paling risiko terparahnya apa sih? Oke, mungkin ya udah ternyata orang gak suka beneran. Ternyata gue dihujat beneran misalnya.
Tapi kan itu apa sih gitu kan? Itu nggak ada cost-nya gitu loh. Tapi kalau gue nggak lakuin dan gue nggak ambil resiko itu, gue melewatkan kesempatan untuk menemukan suara gue. Karena ya gak harus bagus ternyata suaranya untuk disukain orang. Begitu juga misal lu suka sama orang. Apa resikonya kalau lu ungkapin ya kan? Misal ditolak, ya udah itu apa sih? Itu tuh gak ada cost-nya itu sama sekali. Tapi kalau lu nggak lakuin, lu melewatkan kesempatan untuk tahu ternyata misalnya dia suka balik. Dan lo bisa jadian sama dia. Nah tapi di hal lain yang kalau kemungkinan terburuknya itu costnya gede banget, ya harus lebih hati-hati. Nah kadang-kadang kita justru di hal yang kayak gini malah lebih go with the flow, ya kan, let's have some fun, trying this, trying that. Misal lo nyoba olahraga ekstrim berbahaya, gara-gara lo ngeliat temen lo ikutan, lo FOMO, terus tanpa persiapan yang matang, akhirnya lo ngalamin kecelakaan di situ, lo ngalamin kerusakan fungsi organ permanen, akhirnya hidup lo ada kesulitan sepanjang masa. Nah ini kan resiko seperti ini butuh pertimbangan 2 kali, 3 kali, 10 kali mikir ya gitu. Disinilah pentingnya lo menilai kapan lo mesti gas, berani, ya kan, hajar aja. Kapan lo mesti lebih cautious. Gue tuh termasuk orang yang seneng satet-satet. Gue mau semuanya tuh serba cepet gitu ya. Pokoknya udah gerak aja gitu. Tapi itu juga yang menyebabkan gue nyusruk so many times gitu ya. Nah konteksnya apa? Konteksnya gini, kita mau jalan ke suatu tempat gitu ya. Ini bukan literal ya. Kita bayangin aja dalam hidup gitu, ketika misalnya kita punya suatu tujuan gitu kan, kita mau jalan nih ke suatu tujuan. Sebelum kita ngegas ya kan, kita pasang kendaraan kita di kecepatan tertinggi, kita tuh mesti pastiin dulu arah yang udah kita tuju dengan kendaraan itu tuh udah tepat gitu loh. Ini udah bener belum sih? Atau setidaknya udah mendekati bener belum sih? Basis-basisnya gue tahu arahnya ke sana apa sih gitu kan. Udah ada belum nih peta ini gitu. Nah yang sering terjadi adalah ketika lo orang yang into action ya, oh gue tuh orangnya action banget gitu ya. Gue tuh orangnya no talk action only, asik. Gue adalah orang yang berbuat. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak fafifu, berbuat. Gak masalahnya bos. Kalau lu berbuat di arah yang ngaco, hasilnya ngaco gitu loh. Dan ini bisa dalam konteks yang sebenarnya sangat-sangat mulia gitu. Misalnya kita mau bantu orang ya kan. Buru-buru satu-satu udah duit aja misalnya. Padahal ternyata lebih efektif bukan itu ya kan. Ternyata ini lebih tepat kita kasih barang aja yang kita udah punya gitu kan, second hand yang bisa dipakai nih. Ini mereka butuhnya ini. Kita kasih duit, mereka beli barang baru lagi yang padahal kita bisa sumbangin second hand dari yang kita punya misalnya. Nah itu kan cuman butuh mikir lebih dikit gitu kan, berapa langkah dikit untuk kita tahu ternyata solusi efektifnya bukan ini tapi ini. Lo nggak harus setuju sama orang lain, lo nggak harus sepandangan sama mereka, entah itu di sekitar lo, di hidup nyata ataupun di sosial media. Tapi lo harus paham, you have to understand others. Lo mesti ngerti nih orang-orang lain ini, cara mikirnya gimana ya. Maksud dari omongan mereka tuh gimana. Yang berinteraksi sama lo of course, kalau yang enggak ya nggak usah ya kan. Karena pemahaman lo terhadap orang lain ini nantinya akan sangat berguna untuk gimana lo menyikapi mereka. Ya kan, gimana lo akhirnya menentukan langkah lo terhadap apa yang ada di sekitar lo ini. Entah itu lo mau merespons, lo mau diemin aja, lo mau responsnya dengan cara yang kayak gimana, itu semua bergantung pada seberapa lo ngerti orang-orang lain ini. 99% masalah kita disebabkan oleh kesalahpahaman atau ketidakpahaman terhadap orang. Masalah yang muncul tuh bisa dari yang simple-simple, kayak rumah jadi nggak enak ditinggalin, sesimpel karena lo nggak bisa memahami orang-orang yang ada di rumah lo. Mungkin saudara-saudara lo, orang tua lo, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dengan lo tidak paham orang, lo nggak bisa menentukan sikap yang tepat dalam interaksi lo dengan mereka. Setiap kali lo mau sesuatu dari orang lain, lo ngomong yang terjadi sebaliknya. Dan akhirnya lo malah makin menjauh dari apa yang sebenarnya lo cari dari interaksi itu. Sampai ke interaksi-interaksi yang lebih besar, misalnya di sosial media dengan masyarakat luas. Ataupun di dalam interaksi profesional, kayak misal di lingkungan kerja. Ketika lo salah memahami mereka, ya kan, memahami misalnya motif mereka melakukan sesuatu, apa yang penting buat mereka, apa yang mereka lihat sebagai benefit, apa yang mereka lihat sebagai disinsentif atau hukuman yang mereka anggap buruk. Ketika lo salah paham itu atau nggak paham sama sekali, sebenarnya sangat banyak masalah yang menjadi konsekuensi dari itu. Yang akhirnya jadi berkepanjangan. Kadang-kadang mungkin lo mikir lo nggak perlu tahu itu banget lah, karena toh gue bukan temenan, toh gue cuma kerja doang. Padahal akan ada sangat banyak masalah dalam kerjasama lo dengan orang-orang lain ini yang bisa selesai kalau lo just take the time untuk mencoba memahami ini.
Kalau lo perhatiin ya di mana-mana, lo akan sadar bahwa hampir setiap saat semua orang itu ngomong. Entah itu by text ataupun by suara gitu kan, mereka ngobrol gitu. Tapi kayak hampir semua orang tuh selalu berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada setiap saat dalam hidup mereka. Tapi gue lihat orang yang paham komunikasi efektif itu hampir nggak ada. Maksudnya apa? Kebanyakan orang ketika mereka ngomong, mereka tuh ngomong sesuai dengan apa yang mereka pikir sendiri aja gitu. Pokoknya gue mau ngomong gini. Bahkan ini dilakuin di dalam pendidikan. Pendidikan itu hampir selalu fokus di titik dimana yang ngajar mau nyampein apa gitu ya. Jadi kayak pokoknya gue mau sampein A, B, C, D. Nah cara komunikasi kayak gini itu sebenarnya bukan framework komunikasi efektif gitu loh. Karena yang lo harusnya pikirin ya kalau lo mau komunikasi efektif adalah si audiensnya ini justru. Si orang lainnya ini. Kira-kira kalau lo mau nyampein A supaya orang ini nangkep A, ini cara ngomongnya harus gimana ya? Nyampeinnya harus gimana ya? Tapi kalau semuanya lo pikir cuma dari dalam kepala lo sendiri, pokoknya gue maunya nyampeinnya kayak gini, itu udah hampir pasti akan ada ketidakefektifan yang terjadi di dalam komunikasi kita. Dalam kehidupan lo akan menemukan orang memilih berbagai macam jalan yang mereka pilih. Dan kadang lo FOMO atau apa, terus akhirnya lo ikut-ikutan ngambil jalan itu dan seterusnya. Nah padahal aset yang lo punya, ya kan, capital yang lo punya, itu nggak maksimal untuk pilihan itu gitu, untuk game itu. Ibaratnya kayak lo tuh sebenarnya punya capital gede untuk main bola, ya kan, tapi lo milih jadi atlet basket. Nah jadi game lo tuh nggak maksimal nih dengan lo main di situ, ya kan. Lo mendingan main di bola dong gitu, jangan di basket kayak gitu misalnya. Ini juga termasuk ketika lo mencoba menjadi orang lain, ya kan. Lo nggak sadar bahwa sebenarnya ketika lo mengikuti persona atau gaya atau apa yang dilakukan orang itu, lo tuh justru nggak maksimal karena modal lo tuh nggak di situ gitu. Nah jadi penting banget untuk lo bisa lihat ya game teroptimal lo tuh di mana nih gitu. Ketika orang gamenya misal dia main tajir-tajiran nih gitu kan, yang ini main atau ganteng-gantengan, cakep-cakepan, yang ini mungkin main ini banyak-banyakan gelar nih gitu kan, atau mungkin ada yang kayak banyak-banyakan koleksi barang mewah gitu. Nggak semua game itu tuh tepat buat lo gitu. Akan ada game yang kalau lo mainnya di situ, gain lo tuh maksimal. Maksudnya apa? Lo misalnya play di satu game A, skor lo 20 di situ. Lo main di game B, skor lo 20 juga. Tapi bobotnya kalau lu main di game A20 itu 2 doang sebenarnya gitu dengan modal lu. Tapi kalau di game B bobotnya bisa jadi 20.000 dengan lu nyampe skor 20 aja gitu. Kalau dalam kehidupan nyatanya ya simpelnya, misal lu main suatu game dengan tujuan lu jadi bagus di mata orang misalnya gitu kan. Nah lu bisa pilih apakah dengan cara lu pamer kekayaan atau lu punya gelar berderet-deret atau lo ngapain lah gitu kan. Nah dengan modal yang lo punya bisa jadi kalau lo main kaya-kayaan ternyata lo cuma bisa nyampe, misal lo bisa bagusnya let's say 60 deh gitu ya dari 100. Nah tapi kalau lo main banyak-banyakan gelar lo bisa top of the game nih gitu, lo bisa sampai 100 nih skornya misalnya. So always play at your best game. Jangan ke distract sama game-game orang lain yang ada di mana modal atau capital atau aset yang lo punya itu nggak optimal buat game itu. Sepenting itu untuk lo berpikir dengan sangat-sangat matang, untuk lo melakukan pertimbangan dengan sangat-sangat hati-hati ketika lo mau mempercayai seseorang. Entah itu lo mau percaya ke orang itu untuk berrelasi dengan lo atau untuk lo memberikan suatu informasi ke orang tersebut. Seberapa jauh lo ngelibatin seseorang ke dalam hidup lo, itu harus banget lo pertimbangin dengan baik sebelum lo lakuin. Nah, beberapa hal yang perlu lo lihat di situ adalah satu, kecocokan karakter, ya dia nyambung atau enggak sama lo ya kan. Tapi ini nggak cukup. Lo harus tambahin dengan nilai-nilai, lo cek juga ada kesamaan nilai-nilai nggak. Nilai-nilai di sini sebenarnya nggak kompleks. Simpelnya kayak gimana lo ngelihat soal baik buruk lah. Apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang penting, apa yang nggak penting, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Lo mesti pertimbangin orang lain ini kira-kira punya kompetensi yang cukup nggak untuk membuat decision dengan cukup sehat. Skill menghasilkan uang itu berdiri sendiri dan dia nggak selalu nempel dengan
skill lain yang dianggap sebagai skill technical atau skill profesional atau apalah itu ya namanya. Lo bisa jago banget di suatu bidang, lo punya skill technical yang wah mastery levelnya dewa lah gitu ya. Itu nggak selalu terkoneksi dengan skill lo menghasilkan uang. Maksudnya level skill teknis lo kayak gimana pun ini nggak selalu sejalan dengan kemudian uang yang bisa lo hasilkan dari skill itu atau dari apapun yang lain misalnya yang lo punya. Persepsi seberapa pentingnya sesuatu ya kan, seberapa berharganya sesuatu itu yang akan ngaruh ke skill money making. Jadi kalau dalam konteks lo jago di suatu bidang, skill lo tuh canggih banget dalam melakukan suatu technical skill gitu ya di satu bidang itu. Loncatannya ke money making itu ini harus dalam bentuk apa nih dimasukin ke market ya kan, dimasukin ke pasar untuk dia menghasilkan nilai optimalnya sehingga menghasilkan uang terbesarnya ya kan yang bisa dihasilkan dengan itu. Nah jadi bisa banget ada orang-orang di dunia ini yang technical skillnya gila banget tapi money making skillnya hampir nggak ada dan akhirnya dia tuh nggak sebaik itu kondisinya secara finansial, padahal bisa sebenarnya dengan potensi yang dia punya, dengan capital yang dia punya. Atau sebaliknya orang yang technical skillnya nggak usah sejago gila kayak gimana, tapi money making skillnya oke banget. Jadi dengan skill yang dia punya nih, dia bisa maksimalin banget untuk convert itu menjadi uang, untuk convert itu menjadi kondisi finansial yang luar biasa baik. Lessonnya adalah ketika lo ngebangun suatu skill, dan lo punya tujuan make skill itu untuk menjadi kaya, misalnya yang dari situ, jangan lupa pelajarin bagian money makingnya. Karena ini two different worlds nih gitu. Bagian dimana lo menguasain skill itu terpisah dari bagian gimana skill itu menjadi uang. Dalam hidup lo akan ketemu momen-momen dimana lo mungkin gak setuju sama orang, lo gak sepandangan sama orang. Dari orang-orang terdekat lo, keluarga lo, mungkin saudara lo, sampai yang di tempat kerja ya, atau mungkin tempat lo kuliah, dan lain sebagainya. Di luar itu semua ada lagi juga mungkin masalah-masalah yang lebih luas ya di masyarakat. Mungkin ada kebijakan pemerintah atau langkah-langkah pemerintah yang lo nggak suka. Nah, nggak semua battles ini harus lo kerjakan gitu kan. Jadi lo bisa pilih sebenarnya kapan saat yang tepat untuk lo melawan atau lo bergerak gitu kan. Mungkin lo merespons, memberikan sanggahan dan lain sebagainya. Kapan lo sebenarnya lebih baik diamin aja atau ya udah abaikan aja. Gak semua battles itu efektif untuk lo kerjakan. Pahami lo punya sumber dayanya apa dan cek di battle mana kalau lo tempur di situ bisa efektif atau bisa optimal hasilnya. Gue udah sampai pada kesimpulan bahwa satu skill dasar terpenting yang harus dimiliki semua orang adalah memahami manusia atau human understanding. Kenapa menurut gue itu skill terpenting? Secara sederhananya gini, hampir semua orang hidup tidak soliter gitu, hidup berdampingan atau berkenaan, bersinggungan dengan orang lain. Entah itu dalam bentuk sekedar interaksi yang sekenanya sampai ke lo berelasi secara mendalam dengan orang lain. Dan bagaimana kita menavigasi itu semua ditentukan dari bagaimana kita memahami orang lain. Itu juga termasuk untuk alasan sepraktis money making ya, atau mencari uang gitu. Kunci dari gimana lo bisa survive di dalam industri, baik lo sebagai pekerja ataupun lo sebagai pengelola bisnisnya, itu adalah understanding the market. Dan understanding the market is basically understanding human. Mengerti pasar adalah tentang mengerti manusia. Bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berperilaku, merasa, dan lain sebagainya. Betul bahwa manusia itu unik in a way, mungkin nggak ada dua individu yang sama gitu kan. Tapi sebenarnya ada sangat banyak pola perilaku yang bisa diamati, itu berlaku cukup umum. Dan memahami ini, menurut gue, adalah skill terpenting yang akan lo butuhkan dalam kehidupan ini. Tapi gimana lo bisa memahami manusia dengan tepat? Mungkin lo butuh skill-skill dasar di bawahnya ya, seperti mungkin penalaran dasar, comprehension, dan lain sebagainya. Ya, itu jadinya akan menjadi prasyarat yang harus lo bangun juga. Dalam kehidupan ada sangat banyak sekali momen di mana kita perlu menilai diri kita sendiri dengan tepat. Kadang kita menilai diri kita lebih rendah dari seharusnya. Dan itu membuat kita nggak mendapatkan hasil maksimal dari apa yang kita kerjakan misalnya ya. Dalam suatu teamwork, mungkin kita jadi nggak dapat
proporsi yang seharusnya dengan kompetensi yang kita punya. Atau dalam konteks negosiasi gaji, kita nggak dapat gaji yang seharusnya di level yang kita bisa dapat. Atau dalam memilih teman dan pasangan, sebenarnya kualitas kita bisa dapat yang kualitas yang lebih baik misalnya kan, tapi karena kita melihat diri kita lebih rendah dari itu, kita nggak dapat yang maksimal dari pilihan yang ada. Menilai diri kita lebih rendah dari seharusnya itu bisa menghasilkan kerugian buat kita. Tapi menilai diri kita lebih tinggi dari yang seharusnya juga bisa menghasilkan kerugian. Ketika misalnya kita negosiasi, nilai kita lebih tinggi, ya gagal negosiasinya. Karena orang yang di seberang bakal bilang, lu ngerasa sebagus itu apa gimana sih gitu kan? Minta harga segitu misal kalau negosiasi gaji ya. Atau kalau dalam konteks PDKT gitu. Kalau lu kepedean, lu ngerasa, cukup lah harusnya dengan gue populer dia pasti mau lah sama gue gitu kan. Terus ternyata enggak. Ya akhirnya lo gagal jadian sama dia misalnya. Karena lo salah menempatkan nilai lo tuh sebenarnya nggak di sini nih, nggak segini nih, tapi segini gitu. Nah jadi penting banget untuk lo tahu memposisikan ya diri lo tuh sebenarnya nilainya tuh seberapa sih gitu dalam satu situasi ya kan. Dalam satu negosiasi atau interaksi yang sedang lo hadapin. Lo mesti value yourself correctly atau seakurat mungkin lah gitu. Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam segala bentuk negosiasi atau interaksi yang lo jalanin ini. Lo pernah dengar ungkapan facts don't care about your feelings? Facts don't care about your feelings. 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 Fakta tuh nggak peduli perasaan lo gimana. Nah di satu sisi ini benar. Maksudnya apa? Ya fakta objektif nggak peduli perasaan kita gimana. Gravitasi bakal tetap berlaku terlepas dari kita suka adanya gravitasi atau enggak gitu kan. Tapi yang satu lagi ini juga penting dan ini juga berlaku gitu loh. Feeling also don't care about your facts. Maksudnya perasaan orang gimana terhadap suatu keadaan itu nggak peduli faktanya gimana. Keadaannya tuh secara fakta kayak gimana. Perasaannya tetap ya udah sesuai dengan perasaan dia aja. Contoh, lo cowok, lo punya pacar cewek, kemudian lo punya temen cewek yang lumayan deket sama lo, tapi sebenarnya lo nggak ada apa-apa sama temen lo ini. Kemudian pacar lo tuh nggak suka banget lo deket sama temen lo ini. Mau faktanya lo nggak ada apa-apa kayak lo juga nggak ada perasaan apa-apa sama cewek ini gitu kan. Nggak ngaruh ke gimana cewek lo feel about it, ngerti kan? Nah yang lo harus pikirin adalah menavigasi nih antara realitasnya gimana, perasaan orang gimana, yang lo mau tuju kemana. Selama gue hidup, gue amatin ada banyak negosiasi di mana orang menawarkan sesuatu sebagai suatu benefit, tapi padahal itu dianggap benefit oleh dirinya sendiri. Jadi kita tuh harus paham bahwa kita dan orang lain bisa melihat sesuatu dengan cara yang sangat berbeda, ya kan? Apa yang penting buat kita belum tentu penting buat orang lain. Apa yang berguna buat kita belum tentu berguna buat orang lain. Get the right button to push itu benar-benar fundamental dalam bernegosiasi. Misalnya lu punya gebetan, lu mau jadian sama orang itu juga proses negosiasi, ya kan? Nah, kadang-kadang orang suka melihat apa yang penting, apa yang bagus, itu dari sudut pandang dia sendiri. Termasuk misalnya kita ketika melihat orang meninggalkan suatu pasangan, kemudian beralih ke orang lain, kita menjudge itu dari sudut pandang kita. Gila ya, dia downgrade banget atau wah upgrade banget, tapi itu sebenarnya dari kalkulasi kita sendiri. Nah, itu menunjukkan kesalahan dalam kita menilai sesuatu dalam konteks negosiasi dengan orang lain. Harusnya kita lihat itu dari sudut pandang dianya. Lo mungkin pernah dengar ucapan be yourself. Dulu gue juga memegang teguh ini by the way. Be myself, be myself. Tapi setelah gue pikir lagi, ya kan, ini tuh sebenarnya rada gak make sense gitu. Maksudnya gimana? Karena yourself itu sesuatu yang lo bentuk sendiri gitu. Yang lo bentuk sendiri atau lingkungan lo bentuk, gen lo bentuk of course. Yang maksud gue adalah pada perjalanannya lo selalu bisa mengubah itu sesuai dengan kemauan atau kebutuhan lo sebenarnya. Misal gue dulu adalah orang yang gak pedulian dengan orang lain, gak ngerti orang lain dan lain sebagainya. Kalau gue terima prinsip be yourself, jadi gue be myself aja terus yang kayak gitu, bisa jadi dampaknya bukan apa yang gue mau untuk hidup gue. Jadi gue rasa lebih tepat untuk kita memakai prinsip be the self you need to be. Misal lo mau mencapai suatu tujuan apa gitu ya, lo mau kemana dalam hidup gitu kan. Nah, mestinya lo cari tahu untuk menuju ke situ tuh lo perlu jadi orang yang kayak gimana. Lo perlu punya karakter yang kayak gimana, lo perlu punya skill yang kayak gimana, kompetensi yang kayak gimana, relasi yang kayak gimana, dan seterusnya. Dan kemudian membangun diri lo ke situ dong, ya kan, sehingga lo bisa ke titik yang lo tuju.
Gue lihat ada banyak perdebatan yang gak produktif karena kita nggak bisa membedakan ini tuh lagi debat fakta apa debat nilai sih. Dan gue termasuk yang dulu sering banget tenggelam di dalam lautan perdebatan gak jelas gara-gara itu. Simpelnya, masalah di ranah fakta terjadi ketika pertidaksetujuannya itu ada di hal-hal yang berupa fakta nih gitu. Misalnya, menurut gue bumi bulat, menurut dia bumi datar. Nah, itu kan pertidaksetujuannya itu tentang realitas ya, tentang fakta lapangan gitu. Yang selalu bisa kita uji. Tinggal diuji aja nih data-datanya gimana, bukti-buktinya gimana, pembuktiannya kayak gimana, dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain ada perdebatan yang ranahnya di ranah nilai. Jadi perbedaannya adalah tentang nilai. Misalnya, gue menganggap pemerintah harusnya mengutamakan kesehatan. Sedangkan lo menganggap pemerintah harusnya mengutamakan pembangunan infrastruktur misalnya gitu ya. Nah ini udah soal nilai nih, mau data jurnal terindeks Scopus beribu-ribu kita kutip, gak ngaruh ke perdebatan ini gitu, karena poinnya lebih ke kita beda nilai aja gitu loh. Membedakan dua ini ya kan dengan tepat di dalam percakapan, perdebatan dan lain sebagainya. Buat gue sendiri itu sudah menjadi kunci ya yang signifikan untuk mengurangi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Dalam bikin keputusan tentu ada faktor di luar diri kita yang bisa berpengaruh, ya kan? Kita mau ngisi acara, tahu-tahu tempat acaranya banjir, ya itu udah jelas di luar kontrol kita. Kita nggak mengatur kapan terjadi banjir atau faktor-faktor yang bikin banjir itu terjadi. Tapi gue menemukan manfaat dari menggunakan prinsip always blame myself first. Maksudnya apa? Sebelum gue nyari-nyari faktor-faktor yang lain ini, gue coba pikirin dulu faktor guanya nih. Ada nggak sih yang bisa gue lakuin untuk mencegah suatu masalah atau suatu kesalahan terjadi? Bahkan dalam contoh yang ekstrim soal banjir tadi, gue bisa aja mengambil jalur analisis masalah di mana gue mempertimbangkan faktor gue udah sempat ngecek cuaca belum. Ini banjirnya ada faktor hujan deras nggak misalnya? Di mana gue harusnya bisa cek dulu prediksi cuacanya bakal hujan deras atau enggak. Contoh ya, nggak harus berarti gue doang yang salah, enggak. Gue tetap menerima ada faktor ya itu terjadi banjir gitu. Iya, tapi poinnya adalah dengan gue mengutamakan jalur analisis dari faktor gue-nya itu sangat-sangat membantu gue improve diri gue. Jadi terlepas dari masalah ini nggak bisa gue apain ya kan, tapi proses gue menganalisis itu sudah membantu gue menjadi gue yang lebih baik, karena gue jadi menemukan titik-titik di mana oh gue ternyata masih bisa koreksi diri gue di sini nih, oh gue ternyata masih bisa lebih prepared lagi dengan melakukan ini, oh gue ternyata masih bisa lebih waspada lagi kalau gue mempertimbangkan ini, dan seterusnya. Sehingga nanti di momen-momen lainnya temuan ini menjadi bagian dari perkembangan diri gue yang membantu gue menghasilkan pilihan atau kesimpulan yang lebih baik. Dan itu termasuk berlaku dalam konteks relationship juga. Karena gue sering dengar omongan cewek selalu benar. Maka saran gue untuk teman-teman sesama perempuan, mulailah dengan membuang itu. Dan justru setiap kali ada masalah, coba I made a mistake. Gue bikin kesalahan di sini. Di mana kesalahan itu? Dicari kesalahannya di mana ya. Coba ditelusurin. Ya kan, sebelum lo nyalahin cowok lo. Bedain apa yang ideal menurut kita dengan apa yang ada di dalam fakta atau realitasnya saat ini. Kadang kita nggak ngeh kalau apa yang kita anggap sebagai fakta itu ternyata bukan fakta. Tapi itu apa yang kita harapkan menjadi fakta. Tapi dia belum menjadi fakta itu sendiri gitu. Dan harapan ini nggak selalu secara sadar kita bikin. Kadang-kadang itu udah menjadi asumsi aja di dalam kepala kita. Misal kalau kita cewek-cewek ya punya harapan bahwa cowok-cowok mempertimbangkan lo dari gelar lo atau dari karir lo atau dari apapun lah itu ya yang lo pikir sebagai value lo. Itulah yang membuat lo high value gitu kan. Itu nggak selalu sejalan dengan kenyataannya gitu. Bisa jadi faktanya adalah cowok nggak nyari itu dari cewek gitu. Yang valuable buat cowok, misalnya ceweknya ngerti dia atau enggak, ceweknya bisa dia ajak ngobrol dengan menyenangkan atau enggak, dan seterusnya. Ketidaktepatan dalam kita menyikapi sesuatu. Nah ini perlu dikoreksi. Kita perlu selalu sadar, bedain gitu kan, yang mana yang merupakan apa yang ideal dalam kepala kita nih, oke idealnya gini, dan apa yang merupakan realitas yang ada saat ini. Ya di lapangan gimana. Bukan berarti kita nggak boleh memperjuangkan yang ideal ini, boleh. Nah tapi untuk realitas ini menuju ke apa yang kita ideal, kita harus tahu dulu dong realitasnya gimana, existing conditionnya gimana,
baru kita bisa merespons itu, ya kan, work on it, tek 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 untuk bisa sampai ke yang kita harapkan itu. Kalau itu bisa dicapai ya, gitu. Dulu gue tuh pernah kemakan banget ya sama quotes, kurang-kurangin lah perasaan, perbanyak logika. Jadi seakan-akan dua hal ini tuh saling menghilangkan nih. Kalau lu punya feelings yang besar, pikiran lu otomatis kecil, atau logika lu otomatis kecil, atau bahkan mati. Dan sebaliknya, kalau lu punya logika yang bagus, yang tajam, perasaan lu akan otomatis mati. Dari pengalaman gue, dikotomi ini nggak tepat. Gue pernah mengalami fase mengasah banget ya, berpikir, tetek gitu kan. Dan gue mengalami fase mengasah banget untuk merasa, untuk lebih beremosi, untuk akhirnya bisa punya koneksi dengan orang lain secara emosional dan lain sebagainya. Dan dari pengalaman ini gue nggak merasa ketika yang ini naik, yang ini turun gitu, atau sebaliknya gitu. Mereka bisa berkembang bersama. Misal ketika lo lagi merasa jealous atau lo lagi merasa bucin banget ke orang, mungkin akan tercetus tuh kadang-kadang ya pikiran-pikiran aneh yang anjir kenapa gue mikir gini, ini gak make sense banget gitu. Nah itu dialamin bisa lo proses dengan proses berpikir yang kritis gitu kan, yang rasional tuh bisa gitu loh. Jadi bukan berarti gara-gara lo merasa gini, ada pikiran-pikiran aneh akibat perasaan itu, otomatis udah proses berpikirnya matiin aja gitu kan, nggak harus gitu kan. Jadi lo selalu bisa mengalami keduanya gitu secara bersamaan, dan lo selalu bisa bahkan mengembrace keduanya gitu. Lo bisa menjadi seseorang yang lebih tajam dalam berpikir, dan pada saat yang sama lo juga menjadi seseorang yang lebih peka dalam merasa. Tapi kalau gue cek gitu ya dari orang-orang yang ngomong dia mau happy ini, sebenarnya mereka hampir nggak pernah mencoba untuk mengecek happy itu butuh apa ya untuk dicapai gitu. Kayak faktor-faktornya apa sih yang berpengaruh ke kita happy atau enggak. Nah kan yang riset ini banyak ya. Nah ternyata ketika gue pelajarin temuan-temuan tentang happiness, tentang kebahagiaan, gue bisa dapat insights gitu tentang apa sih yang harusnya gue prioritaskan gitu. Yang mana sebelumnya mungkin gue nggak ngeh, akhirnya gue nggak terlalu ngurusin itu, padahal ternyata itu penting atau vital bahkan untuk gue bisa happy atau enggak. Nah jadi poinnya adalah coba dicek juga ya kan, kira-kira faktor-faktor happiness nih apa aja sih yang perlu lo pertimbangkan supaya lo bisa terhindar dari mistake di mana lo menukar suatu hal yang sebenarnya nggak seberpengaruh itu ke happiness lo untuk yang justru yang berpengaruh banget. Jadi kan jangan sampai lo buang faktor happiness yang penting untuk faktor yang justru nggak penting untuk happiness, yang akhirnya malah bikin hasilnya lo nggak mencapai kehidupan yang happy. Kalau gue ingat ke belakang ya ketika gue kecil gitu, gue tuh baru sadar gue gak pernah dapat nasihat untuk mengenali diri gue sendiri. Mestinya 3 hal nih yang harus dikenalin. Kenalin realitas objektif benar ya, dunia, alam di sekitar kita. Kenalin orang lain, that's important. Dan kenalin diri sendiri. Understand yourself. Nah sekarang gue paham seberapa pentingnya itu gitu. Karena pada akhirnya lu punya segambreng informasi dari luar buat lu menentukan pilihan hidup, buat lu menentukan tindakan, buat lu menentukan orang yang bisa lu keep di sekitar lu, yang bisa jadi temen lu, yang bisa jadi pasangan lu, dan lain sebagainya. Segambreng informasi itu akan menjadi mentah kalau lu nggak tahu lu nya sendiri maunya apa, butuhnya apa, yang penting buat lu apa, dan seterusnya gitu. Dan gue lihat kebanyakan orang undermine the importance of this gitu. Seberapa penting dia ngerti dirinya sendiri. Lu pernah abis putus lu datang ke tongkrongan terus omongan pertama yang lu dengar adalah santai men, banyak ikan di lautan. Dan ini mungkin berlaku untuk opsi lainnya ya. Ketika lu gagal mendapatkan sesuatu, ketika lu kehilangan sesuatu, ada orang yang akan ngomong begitu. Chill, masih banyak opsi dalam kehidupan yang luas ini. Gue setuju itu bisa berlaku di sebagian kasus, tapi gue mau bilang itu nggak selalu bisa berlaku di semua kasus. Maksudnya nggak selalu ikan-ikan yang ada itu semuanya bisa menjadi replacement untuk ikan yang hilang ini ya kan. Jadi lo harus mempertimbangkan dengan tepat. Bener nggak sih nih?
availability option saya emang setinggi ini misalnya. Nah, pertimbangan ini buat apa gunanya? Buat lo try again atau fight more, ya kan? Atau put more efforts misalnya untuk satu pilihan yang lo terancam nih hilang nih misalnya gitu kan. Misal lo mau beli rumah di suatu daerah yang lo udah impikan dari lama. Ternyata tiba-tiba harganya berubah atau apa gitu ya. Jadi lo punya pilihan untuk lo pilih rumah di tempat lain atau lo fight more, ya kan? Lo bayar harga yang lebih mahal itu. Nah, lu jangan buru-buru menyimpulkan, ya udahlah tempat lain juga banyak rumah lain misalnya kan. Bisa aja dalam kondisi itu sebenarnya rumah yang lu impikan ini yang paling tepat buat lu gitu. Dan penambahan harganya tuh bisa jadi worth it. Pertimbangin kapan itu tepat berlaku dan kapan itu nggak tepat. Kapan lu harus biarin begitu aja suatu opsi hilang dan cari yang lain. Kapan lu harus perjuangin mati-matian satu opsi itu. Dulu gue sering banget ketika gue ngomong sama orang, gue pilih cara paling efisien. Cara paling efisien itu maksudnya apa? Kalimat paling singkat, omongan paling cepat. Kalau misalnya gue texting nih, ya pokoknya yang paling padat aja gitu teksnya ya. Sehingga gue gak makan waktu untuk ngelakuinnya gitu. Pokoknya gini aja, sat-sat gitu. Gue ngomongnya gini, tetek gitu ya. Tapi ternyata hasil dari gue ngelakuin itu, bukan jadi lebih cepat segala sesuatunya, malah jadi lebih lama. Karena ternyata apa yang gue sampein tuh gak efektif buat orang ini gitu. Jadi hasilnya malah orangnya salah paham, atau orangnya jadi responsnya nggak ke arah yang gue maksud, atau malah terjadi konflik dan lain sebagainya yang seharusnya nggak perlu gitu ya, dan seterusnya. Jadi gue mau bilang bahwa ketika lo interaksi sama orang lain, harusnya lo tuh utamain efektif, bukan efisien. Maksudnya apa? Jangan utamain seberapa cepat, pokoknya paling satu-satu, bukan itu. Tapi yang lo harus pikirin adalah, kalau pakai cara ini, efektif nggak buat orang ini? Lo pernah dengar Mark Zuckerberg ngomong move fast, break things? Nah, ketika kita muda, ada banyak omongan yang terkesan maksudnya itu gitu, bahwa ya udah, lo gas aja, nggak perlu terlalu banyak mikir dan mempertimbangkan segala sesuatu. Salah tuh nggak apa-apa banget gitu kan. Lakuin salah yang banyak tuh juga nggak masalah. Hajar aja, intinya kayak gitu. Pada konteks tertentu, di mana lo butuh keberanian untuk ngelakuin sesuatu dan take risk dan segala macam, itu benar. Dan memang lo harus merasa boleh salah gitu ya. Karena lo hampir pasti akan melakukan kesalahan dalam hidup. So, it's okay untuk lo mencoba sesuatu dan lo melakukan kesalahan. Tapi jangan melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang normal gitu. Maksudnya sesuatu yang ya udah ini emang bagus untuk dimiliki gitu ya. Bukan ya kan. Kesalahan itu tetap sesuatu yang tidak ideal, yang kita sebenarnya nggak mau ada. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindari itu dong. Karena tidak semua kesalahan itu level dampaknya sama. Ya kan, maksudnya sama-sama rendah atau sama-sama biasa aja. Bisa jadi ada kesalahan yang level dampaknya tinggi banget, irreversible dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kan harus dihindari ya. So, lessonnya kita harus selalu merasa boleh salah, berani mencoba sesuatu, tapi tidak nyaman dengan salah. Dan selalu berusaha untuk tidak lagi melakukan kesalahan di percobaan-percobaan berikutnya. Lo pernah ngalamin suatu percakapan sama orang lain di mana terjadi suatu masalah, terus lo ngomong, "Loh, gue pikir lo gini," terus dia bilang, "Enggak, gue pikir lo gini." Jadi lo berdua sama-sama punya asumsi masing-masing yang ternyata sama-sama salah dan akhirnya menyebabkan masalah. Masalah kayak gini sebenarnya sangat bisa dihindari most of the time hanya dengan cara bertanya. Nanya itu tuh juga nggak makan waktu banget gitu, kayak cuma let's say 3 detik, 5 detik, itu sebenarnya cukup. Tapi somehow kita tuh nggak tahu kenapa kadang-kadang kayak ada naluri atau apa ya untuk berasumsi aja dulu dibanding nanya. Mungkin lo ngerasa nggak enak atau apa, aduh gue banyak nanya nggak sih kalau gue nanya ini. Tapi kayaknya lebih mendingan kayak gitu deh gitu. Jadi lebih mendingan lo lebih jelas lagi lo taunya gitu dibanding lo kurang nanya, kebanyakan asumsi, akhirnya malah terjadi masalah di mana-mana. Dan ini sangat bisa dihindari, again, dengan cara yang sangat sederhana, sesederhana nanya. Orang-orang sering banget ngejudge kayak, oh si ini udah gak idealis lagi, si ini sekarang udah pragmatis, ih bagus ya si ini masih idealis sampai udah dewasa, udah bekerja, udah di dalam industri segala macam, masih idealis, masih pure dan lain sebagainya. Gue tuh sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya cara kita melihat idealis dan pragmatis ini menurut gue kurang tepat ya. Ketika idealis itu dilihat
dalam sudut pandang bahwa lo harus terus begitu ya dalam satu pemikiran yang tetap dan sama sepanjang masa gitu. Menurut gue itu kurang tepat disebut idealis ya. Itu lebih ke saklek kali ya. Jadi orang nggak mau berubah nih gitu. Terlepas dari apapun yang terjadi. Nah itu kan nggak pas ya gitu. Menurut gue harusnya sebutan idealis itu disematkan pada orang-orang yang punya goal, yang punya tujuan yang jelas gitu, visi mau kemana. Dan justru dia bisa jadi beradaptasi dalam perjalanannya, ya kan? Tindakannya, langkahnya, apa yang dilakuin itu bisa terus berubah, tapi dia terus menuju ke satu goal yang jelas gitu. Kayak misalnya Luffy dengan tujuan menjadi King of Pirates-nya gitu kan, Raja Bajak Lautnya. Ya dia mau melewatin lautan kayak gimana, kapalnya ganti-ganti, nakamanya mungkin ada pisah kadang bareng sama dia dan lain sebagainya. Goalnya tuh tetap di situ. Nah itu menurut gue tuh idealis gitu loh. Jadi ketika orang misalnya punya tujuan, let's say memberantas kemiskinan, dulu caranya adalah dengan misalnya menjadi aktivis yang mendemo kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gitu ya dalam pengentasan kemiskinan misalnya gitu. Tapi kemudian ketika dia udah kerja dalam industri segala macam, ternyata dia nggak gitu lagi. Ya karena mungkin dia menemukan cara lain yang lebih efektif lagi untuk dia kerjakan gitu kan. Misalnya ternyata dia bekerja sama dengan NGO internasional justru, dan itu punya nih dia strateginya yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan misalnya. Nah itu yang harus dipertimbangkan kan itunya, tujuannya ya. Nah menurut gue itu yang lebih tepat dipakai untuk melihat idealis dan pragmatis ini. Memori itu kenapa ya? Ketika lo mau nginget sesuatu, lo lupa. Dan ketika lo mau lupa sesuatu, lo ingat. Kayak sering terjadi mismatch gitu antara apa yang lo butuh simpan dengan apa yang lo butuh buang. Nah, kalau sekarang banyak tren di mana orang declutter kamarnya, lemarinya, rumahnya, dan lain sebagainya, dan mereka membuang barang-barang yang sudah saatnya dibuang. Disitulah pentingnya declutter otak kita juga. Ada memori lama mungkin yang udah harus diupdate, yang udah harus diganti. Misalnya kita ngerjain suatu industri. Nah, kita mesti sering cek tuh berkala, ini ingatan gue tentang industri ini bener nggak nih gitu kan. Ini ternyata udah 10 tahun yang lalu lagi. Atau ini udah berapa tahun yang lalu ya kan. Ternyata udah nggak begini lagi industrinya, marketnya, produknya sendiri, supply chain-nya, dan lain sebagainya. Nah, gue tuh lumayan sering kayak gue menghindari suatu pilihan karena gue punya ingatan lama yang sebenarnya udah nggak berlaku lagi gitu. Atau enggak, sebenarnya gue salah ingat gitu. Misalnya gue suka menghindari trip ke suatu tempat karena diingatan gue itu macet parah banget gitu. Nah padahal ternyata macet parah banget itu cuma terjadi sekali. Dan itu situasi yang sangat ekstrim, yang hampir nggak pernah terjadi lagi di momen lainnya, kayak gitu loh. Nah ingatan-ingatan seperti ini perlu kita declutter secara berkala supaya otak kita tidak dipenuhi oleh premis-premis dan asumsi-asumsi yang salah yang membuat kita tidak mengambil tindakan yang optimal dalam hidup. Belajar untuk mencintai itu penting, tapi belajar untuk dicintai juga penting. Gue ngelihat dalam interaksi atau relasi dengan orang lain, kadang kita tuh terlalu ekstrim di satu titik aja. Entah kita sebagai bagian yang giving, atau kita sebagai bagian yang taking. Dan entah kita sebagai bagian yang memberi, atau kita yang ngambil, ekstrim banget di satu titik. Dalam konteks cinta, kita bisa menjadi yang ekstrim, mencintai aja nih gitu. Tapi kita nggak belajar bagian gimana kita dicintai. Poinnya gini, ketika lo mencintai, lo di posisi giving nih, ya kan? Lo giving. Tapi pada saat yang sama, mungkin ada orang yang juga mencintai lo dan dia tuh giving ke lo. Tapi lo nggak bisa mengapresiasi itu dengan tepat. Lo nggak bisa menerima apa yang dia give itu dengan tepat. Karena lo terlalu ekstrim di bagian loving, tapi lu kayak nggak punya kapasitas untuk being loved-nya gitu kan, untuk bisa menerima orang lain, membantu lo, mendukung lo, memberikan lo macam-macam lah ya, support dalam bentuk segala macam hal gitu kan, sehingga lo gagal merespons itu dengan apresiasi dan mungkin kayak ucapan terima kasih yang tepat. Perlu untuk kita melihat titik awal kita tuh kita lebih berat di mana dan kemudian mengasah sisi satunya gitu. Kalau lo berangkat dari orang yang cenderungnya being loved banget ya, mungkin lo perlu mengasah how to love-nya. Tapi kalau lo tipe yang udah berat di loving banget, ya lo mesti mengasah bagian how to be loved-nya gitu. Sehingga lo akan punya sikap yang sehat dalam hubungan lo dengan orang lain. Itu dia 30 pembelajaran yang gue dapat selama 30 tahun hidup dari melakukan berbagai macam kesalahan.
pembelajaran itu tentunya gue baca dari sudut pandang gue, dari pengalaman gue yang belum tentu bisa digeneralisasi begitu saja. Tapi gue harap lo bisa get something from it. So, thanks for watching. Jangan lupa like dan share videonya. Komen juga lesson favorit lo. Dan kenapa itu jadi lesson favorit lo. Subscribe juga channelnya dan sampai ketemu di episode lainnya.